Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bab 9 tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Mari simak materi berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Kita ketahui bersama bahwa orang tualah yang menjadi perantara kita hadir di dunia ini. Dan mereka pula lah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, entah kita akui ataupun kita tidak akui. Perlu disadari bahwa menghormati orang tua bukanlah sekedar untuk membalas jasa-jasa mereka, yakni ketika mereka merawat kita. Melainkan, ini merupakan murni perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menandakan hukum menghormati orang tua adalah wajib bagi setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Berdasarkan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa menghormati orang tua atau yang disebut dengan birrul walidain merupakan perintah yang jelas dan tegas. Perintah ini bahkan diletakkan tepat setelah larangan menyekutukan Allah, yang mana hal tersebut adalah hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila seorang manusia enggan menghormati kedua orang tuanya dengan alasan apapun, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar?" Beliau bertanya hal ini sampai 3 kali. Para sahabat mengatakan, "Tentu wahai Rasulullah." Nabi bersabda, "Syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua." Nah, dua dosa itu, yakni syirik dan durhaka kepada kedua orang tua, merupakan dosa yang terbesar dari dosa-dosa yang besar. Dalam hadis lain, Rasulullah telah meringatkan kepada kita, yang artinya, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha untuk masuk surga, yakni dengan berusaha berbakti kepadanya sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan seorang anak yang durhaka kepada orang tua berarti ia telah melakukan salah satu dosa terbesar, maka Rasulullah menyebutnya dia celaka. Kemudian yang kedua, seorang anak yang masih mendapati orang tuanya hingga lanjut usia, namun ia tak mampu memanfaatkan sebaik mungkin untuk meraih salah satu amal terbaik di dunia ini, yakni berbakti kepada orang tua yang tentu pahalanya adalah surga ya. Nah, terus bagaimana kita seharusnya menghormati kedua orang tua kita? Apabila kita saat ini masih bersama orang tua kita, maka manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dengan cara pertama, dengarkan nasihatnya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Meskipun pendidikan mereka lebih rendah dari kita, tetapi pengalaman mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Yang kedua, berbicaralah dengan kata yang santun. Allah sangat melarang umat Islam untuk berbicara atau mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi sampai berkata yang kasar. Kemudian yang ketiga, membantu meringankan pekerjaannya, entah itu pekerjaan rumah atau lain sebagainya. Yang keempat, berusahalah selalu mohon doa restu atas setiap kegiatan kalian. Nah, Rasulullah pernah bersabda, 3 macam doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan pada ketiganya, yaitu doa orang yang didolimi, doa orang yang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Nah, disinilah yang perlu kita garis bawahi bahwa meminta doa kepada orang tua merupakan suatu hal yang harusnya kita manfaatkan sebaik mungkin.
Terus bagaimana jika orang tua kita telah tiada? Ada hal-hal yang hendaknya bisa kita lakukan sebagai bentuk berbakti kepada orang tua kita meskipun mereka telah meninggal. Yang pertama, menyambung tali silaturahim dengan saudara serta sahabatnya yang dulu mungkin sering main ke rumah atau ke rumah paman, bibi, pak de, bude, dan lain sebagainya. Kemudian melanjutkan kebiasaan baiknya. Entah mungkin selama hidup beliau ini suka bersedekah, suka puasa Senin Kemis, mempunyai cita-cita untuk membangun pondok pesantren, silahkan dilanjutkan. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang anak tentu mendoakan orang tua adalah suatu kewajiban, yang mana memintakan ampunan Allah atas segala dosa-dosanya. Yang inilah harapan satu-satunya yang diinginkan orang tua ketika sudah tiada, yang mana doa dari anak yang soleh itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.